Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas 4 Sopan, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Pak Herman. Pak Herman hari ini mengajar pendidikan agama Islam ya, teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas mengenai surat Al-Falaq. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan buka dulu dengan doa supaya apa yang kita lakukan mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita buka dengan membaca Al-Fatihah, kemudian membaca doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Nah, teman-teman, surat Al-Falaq dikenal juga dengan surat Al-Mu'awwizatain ya. Ada dua, yaitu surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Nah, tentang penurunan surat Al-Falaq pada Rasulullah SAW, ada sebuah kisah, sebuah riwayat yang menyatakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu sakit keras. Waktu itu di malam hari, tiba-tiba Nabi Muhammad sakit keras. Nah, kemudian Nabi Muhammad sempat mendapatkan pertolongan dari malaikat Jibril. Kala itu malaikat Jibril datang, dia mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dialami oleh Nabi Muhammad adalah kena sihir gitu. Nah, untuk itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu menurunkan surat Al-Falaq. Nah, setelah itu Nabi Muhammad membacakan surat Al-Falaq dan akhirnya Nabi Muhammad sembuh gitu ya. Alhamdulillah, itu salah satu hikmah di balik surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini selalu bergandengan dengan surat An-Nas, teman-teman ya. Makanya tadi dinamakan surat Al-Mu'awwizatain, itu dua surat ya, dinamakan surat perlindungan gitu. Nah, Al-Falaq sendiri itu artinya waktu kita diambil dari dari surat dari ayat pertama ya, surat Al-Falaq itu perlindungan waktu subuh. Nah, teman-teman, setelah itu kita akan melihat ada apa sih arti dari surat Al-Falaq itu sebetulnya ada apa. Ya, kita akan baca bersama-sama. Itu nanti juga teman-teman berusaha untuk membacanya dengan lancar, dengan baik ya, karena memang membacanya juga mendapatkan pahala gitu. Apalagi teman-teman sudah tahu artinya. Baik, surat Al-Falaq seperti ini teman-teman mungkin sudah pada tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendeki apabila ia dengki. Nah, tadi ada di ayat keempat itu ada artinya dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Nah, dari sini tidak hanya wanita ya, tukang sihirnya berarti ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu. Nah, tukang sihir ini kalau zaman sekarang tuh dukun gitu yang suka mengirimkan benda-benda aneh atau sakit tiba-tiba kepada orang. Nah, seperti yang dialami Rasulullah SAW pada waktu itu, teman-teman. Nah, dengan kita membaca surat Al-Falaq salah satunya dan surat An-Nas, nah itu kita memohon doa perlindungan. Sebetulnya perlindungannya dari apa saja? Ya, misalkan dari niat orang-orang yang jahat pada kita, dari binatang-binatang berbisa mungkin ya, dan terutama dari yang tadi tukang-tukang sihir gitu ya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman juga menguasai atau bisa membaca ayat kursi ya, itu juga sama surat-surat perlindungan gitu. Baik teman-teman, itu yang bisa Pak Herman sampaikan mengenai surat Al-Falaq. Nanti di HC teman-teman juga bisa melihat seperti apa soal-soalnya, terus juga teman-teman berlatih untuk menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Falaq. Itu aja yang bisa Pak Herman sampaikan kali ini.
Mudah-mudahan bisa mendapatkan sedikit ilmu ya, dan teman-teman juga bisa mencari referensi lain baik itu di internet, di YouTube, mungkinnya di ceramah-ceramah ustadz-ustadz terkenal gitu. Nah, itu aja dari Pak Arman. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.